ini dipersembahkan oleh Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, bergetar rasa di dada. Ingin ku bisikkan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa TV 9 Nusantara? Senang sekali di hari ini hadir kembali. Saya Eli Prabowo yang kembali menyapa Anda untuk program Ruang Publik, di mana hari ini dipersembahkan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan di hari ini kita akan berbincang mengenai pembentukan desa kelurahan sadar hukum dan paralegal. Jadi kalau bicara sadar hukum ini memang bisa dilakukan oleh seseorang, individu atau juga sebuah kelompok begitu ya, tentang pemahaman mereka, kesadaran mereka akan hukum. Karena memang dengan memberikan edukasi sejak dini, tentunya dari level yang terbawah sekalipun, ini tentunya akan bisa memberikan dampak yang cukup signifikan. Tapi seperti apakah penerapannya di Jawa Timur? Ini tentunya akan menjadi PR kita bersama. Dan di studio TV 9 Nusantara untuk hari ini sudah hadir ya beliau-beliau yang sudah sangat siap ini bisa berbagi informasi kepada Anda. Saya akan langsung perkenalkan, beliau merupakan Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, ada Ibu Dr. Lili Puji Astuti, SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar hari ini, Bu Lili? Alhamdulillah. Kita tidak sendiri ya, Bu Lili Ya, ya. Kita hadir bersama dengan 2 narasumber berikutnya. Saya akan langsung perkenalkan beliau yang merupakan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Ada Bapak Dr. Subianta Mandala SHLLM. Apa kabar? Baik Bu Lili. Sehat juga untuk hari ini, Alhamdulillah Bapak. sehat Bu. Baik, akan lebih lengkap juga Pak Subianto Mandala karena di hari ini kita sedang bersama juga anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Dr. Freddy Purnomo SHMH. Apa kabar Pak Freddy? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama dengan kita di TV 9 Nusantara, dan obrolan kita di hari ini tentunya akan dibuka dengan yang memang punya banyak sekali info terlebih dahulu ya Bu Lili ya. Kalau bicara tentang pembentukan desa kelurahan sadar hukum dan paralegal, saya akan mulai ke Pak Subianto terlebih dahulu ya. Bapak, tingkat kesadaran masyarakat kita di Jawa Timur tentang hukum itu sendiri, termasuk juga bagaimana desa dan kelurahan ini bisa menjadi sebuah desa yang sadar hukum. Seperti apa Pak? Monggo bisa dibuka. Baik, terima kasih Bu Eli. Jadi program pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum ini merupakan program nasional yang sudah cukup lama keberadaannya Bu. Baik. Sudah cukup lama, bahkan saya ketika masuk menjadi pegawai Kemenkumham sudah ada ini. Pembentukan desa sadar hukum tahun 90. Oke. Sudah ada. Nah, di subsistemnya itu ada namanya Kadarkum juga. Keluarga sadar hukum itu juga program pemerintah yang sudah cukup lama. Oke. Ya. Jadi saya ingin dulu bicara mengenai yang lebih umum dulu ya. Monggo, silakan, Kenapa Pak program desa sadar hukum ini atau di dalamnya itu ada Kadarkum itu diluncurkan oleh pemerintah. Ini program ini up and down Bu, jadi pernah sangat booming lah. Kemudian redup lagi sedikit, Oke. naik lagi gitu. Oke, Jadi baik. mengalami pasang surut lah kegiatan ini, pembentukan desa sadar hukum ini. Karena saya ngikuti, kebetulan memang dari awal saya mengikuti ini, jadi tahu perkembangannya. Dan waktu kemarin COVID itu
hampir 2 tahun 3 tahun tuh nggak ada kegiatan, gitu ya. stop. Ya, nah sekarang mulai lagi pemerintah menggiatkan ini. Tapi sebelum itu saya ingin bicara dulu. Pemerintah itu memang berkepentingan untuk melakukan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Itu intinya. Pemerintah mempunyai kesadaran bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Itu lebih karena apa Pak Subianto? Ya ini begini Bu, jadi kalau kita bicara mengenai sistem hukum, itu meliputi 3 komponen sebenarnya Bu. Pertama, kalau menurut teorinya Lawrence Friedman, itu ada namanya legal substance, itu substansi hukum. Jadi kita itu membuat peraturan yang baik, materi hukumnya yang baik, ya. Tapi tidak cukup itu aja untuk hukum itu berjalan baik. Juga perlu ada legal structure. Legal structure itu struktur hukum. Bagaimana penegakan hukumnya, penegak hukumnya, lembaga-lembaga hukumnya, itu juga harus baik. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah legal culture, budaya hukum ini, legal culture. Nah ini menurut Friedman ini tidak boleh diabaikan. Kalau semua substansi hukumnya udah bagus, struktur hukumnya bagus, tapi kalau budaya hukumnya tidak bagus, masyarakat tuh cuek, tidak mau tahu tentang aturan hukum, itu juga percuma ini. Itu yang sedang ingin kita bangun. Ya sama, itu makanya itulah pentingnya kemudian pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN mengeluarkan satu program yang sudah cukup lama berlangsung, yaitu namanya pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut kembali Pak Subianto. Saya akan beralih ke Bu Lili terlebih dahulu dengan latar belakang yang ada Bu Lili. Kenapa Jawa Timur ini kembali menggiatkan? Apakah memang ada sebuah PR tersendiri Ibu yang sedang ingin diraih oleh Jawa Timur berkaitan dengan desa atau kelurahan sadar hukum ini Bu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi begini, sesuai tadi melanjut dari Pak Bianta, dalam membangun budaya hukum itu kan tidak hanya yang dibangun pemerintahnya saja, tapi justru masyarakat. Dan masyarakat ini ada paling kecil, ujung tombaknya itu ada di kelurahan sama di desa. Di desa, baik. Jawa Timur itu ada 8.501 desa atau kelurahan. Kelurahannya ada 777, bisanya itu ada di desa, 7.700 berapa, itu di desa. Nah, dari sekian banyak ini ternyata terakhir data di BPHN, itu kita Jawa Timur baru 182 desa atau kelurahan sadar hukum yang terbagi di dalam 38 kabupaten kota. Nah inilah yang membuat Bu Gubernur, ya, gimana Bu Lili untuk bisa meningkatkan desa atau kelurahan sadar hukum. Nah kriterianya apa saja itu yang kita bangun sekarang. Banyak sekali yang sudah kita lakukan sebenarnya. Dalam beberapa tahun tuh misalnya kita melakukan penyuluhan hukum karena salah satu kriteria itu kan ada 4 Mbak. Ada informasi hukum, itu 40%. Itu untuk desa yang sudah sadar desa hukum tadi, atau kelurahan sadar hukum yang mau desa atau kelurahan yang binaan yang mau dijadikan desa. Itu penilaiannya ada informasi itu 40%. Jadi ada kemudahan informasi hukum. Salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi yaitu mengadakan penyuluhan hukum sama JDIH. Ini kita terus sampaikan. Kemudian yang kedua implementasi hukum. Implementasi hukum itu ya misalnya kepatuhan masyarakat membayar pajak, rendahnya KDRT. Terus perkawinan dini ini juga rendah. Nah, itu salah satu implementasi. Yang ketiga terkait dengan adanya akses keadilan. Keadilan ini apa? Keadilan dengan cara setiap masyarakat yang memiliki kasus hukum itu ada keadilan untuk bisa didampingi oleh pengacara. Kan ini kan keadilan di mata hukum itu kan sama. Setara begitu ya. Oleh karena itu Jatim Amanah lewat programnya Bukup Jatim Amanah itu kita memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dalam 1 tahun itu kita kemarin di tahun 2022 itu kita berikan 170 kasus yang kita bantu.
Sekarang ini di periode ini kita sudah 120. Insya Allah itu bisa juga nanti ada penambahan PAK kalau misalnya Pak Freddy sebagai dewan ini. Habis ini kita akan geser ke Pak Freddy karena memang Pak Freddy ini yang punya amunisinya ada di sana. Pak Freddy mau nggak bisa ditambahkan? Pak Freddy mau menambahkan nanti kita bisa tambahan lagi perkara. PR-nya banyak loh Pak, dari 8.000 masih 182 ini Pak. Bagaimana? Sedikit saja Pak. Saya melihat Bu ya, karena kita bertiga ini memang profesi adalah hukum ya. Saya merasakan bahwa hukum ini ibaratkan air, tidak akan selalu mengalir. Sesuai dengan kehidupan bermasyarakat ya, lahir mati ini pasti ada proses bermasyarakat. Problematika juga itu seiring dengan perkembangan zaman. Nah, makanya tidak salah di dalam konstitusi negara kita disebutkan bahwa Indonesia adalah Rechtsstaat, negara hukum. Sudah jelas diatur di dalam konstitusi negara kita. Nah, itu kita harus menghormati. Hukum harus baik formil material maupun budaya-budaya yang tadi disebut yang ada di masyarakat. Kemudian masyarakat juga diberikan namanya payung. Semua warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama, equality before the law. Nah, tetapi bukan semata-mata harus kita punya hak hukum terus maunya sendiri, tidak. Makanya dalam konteks untuk kesalahan hukum ini, ibaratkan tidak ada tali yang putus, tadi mata ranting harus terus kita nggak berhenti. Apalagi dengan seiring perjalanan yang ada sekarang toh. Nah kemudian ini konteksnya adalah masalah asal hukum desa ya, sama paralegal. Saya menggarisbawahi desa. Memang desa ini sekarang dengan diterbitnya Undang-Undang 6 tahun 2014 dikeluarkan dari pemerintahan umum pada di Undang-Undang 32 tahun 2004 baru salah Pak ya. Ini tujuannya apa? Untuk mempercepat. Ada namanya otonomi desa dipercepat dalam konteks pembangunan segala sektor Bu. Nah makanya di dalam mengisi nilai pembangunan ini ya tentunya harus dibekali namanya hukum. Ini yang gitu, terus perkembangan ya. Kita yang saya agak khawatir sekarang ini justru pelanggaran narkotika. Jawa Timur itu terbesar nomor 2. Dulu Jawa Barat, sekarang Sumatera Utara, Jawa Timur nomor 2. Itu terbesar Bu. Tidak ada satu desa pun yang tidak kena narkoba, semua kena. Ini saya khawatir. Ini nanti menjadi salah satu cara begitu ya Pak. Makanya kami pun di dalam perda tentang pencegahan dan penanggulangan narkotika P4GN bersama dengan Polri dan juga jajaran BNN itu termasuk salah satu dari sektornya adalah desa. Kita punya 3 pilar, kepala desa, babinsa, BMKB. Itu baru satu kasus Bu, belum nanti yang kasus-kasus lain. Nah makanya saya berharap intensitas ya keterlibatan para praktisi termasuk para akademisi. Kalau kita mungkin jangkauan kita terbatas. Nah ini saya dorong ya ada keterlibatan. Nah makanya tadi Bu Lili sampaikan kita punya perda tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Itu salah satu ini ke sana. Ya, nanti gitu. kita akan coba lanjut karena memang akan ada banyak pihak begitu ya, harusnya bisa diajak bekerja sama, bergandengan tangan untuk bisa mewujudkan desa, kelurahan, sadar hukum dan paralegal di Jawa Timur. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Kau masih anak sekolah.